agar seluruh amalan kita yang telah lalu itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh amalan kita sebagai pemberat amalan timbangan kita semuanya. Pada minggu yang lalu, pada kemarin hari, alhamdulillah kita telah selesai membahas yaitu landasan pokok yang kedua, yaitu mengenal agama kita, yaitu agama kita, agama Islam. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kepada dasar landasan pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita, mengenal Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu kita ketahui beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham, dan Hisham dari Quraisy dan Quraisy dari Arab. Ya, dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad, dan nama bapak beliau adalah Abdullah. Dan keturunan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari kakeknya yang bernama Hisham, dan Hisham ini asal muasalnya dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini adalah termasuk dari kabilah Arab. Dan Arab, mereka orang-orang khususnya Jazirah Arab. Jadi kalau kita berbicara tentang Jazirah Arab ini bukan hanya di Saudi Arabia saja, tapi yang dahulu dinamakan Jaziratul Arab, mereka yang tinggal di beberapa negara yang hari ini mungkin kita kenal seperti dengan negara Suria, itu juga disebutnya Jaziratul Arab, atau Yaman, atau Uni Emirat Arab, atau juga Kuwait pada hari ini. Nah, itu semuanya, semua negara-negara itu sebelum mereka terpecah menjadi beberapa bagian negara, itu semuanya dinamakan Jaziratul Arab. Ada di sisi dekat Palestina itu negara Syam, dinamakan Syam, atau yang di dekat dengan Saudi Arabia itu dinamakan dengan Yaman. Nah, ini semuanya mereka dinamakan dengan Jaziratul Arab. Dan bangsa Arab ini keturunan daripada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 63 tahun. Yang mana 40 tahun sebelum kenabian, artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat menjadi seorang nabi itu ketika umurnya 40 tahun. Dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Artinya fase beliau diangkat menjadi nabi dan rasul itu sekitar 23 tahun saja. Yang mana dalam kurun waktu 23 tahun ini beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amanah dan juga risalah dari Allah Azza wa Jalla kepada seluruh umat manusia. Dan dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun semua kita di hadapan Allah Azza wa Jalla itu semuanya sama. Tidak dibedakan antara suku, ras, warna kulit, dan warna rambut kita. Makanya sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang mengajak kepada persamaan setiap individu. Tidak ada perbedaan atau tidak adanya rasa seperti fanatik satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dibilang agama Islam ini adalah agama pemersatu seluruh manusia. Mau dia dari negara manapun, selama dia Islam, maka dialah orang Islam. Tidak dibedakan, tidak adanya satu dengan yang lain yang saling membenci. Nah, inilah ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang biasa orang katakan, jadi datangnya agama Islam ini adalah menghapus semua jenis rasisme. Rasisme ini adalah membenci satu golongan dan mengutamakan golongan yang lainnya. Semisal golongan kulit putih misalnya, orang-orang barat misalnya itu membenci orang-orang Afrika yang
cenderung mereka mungkin mempunyai kulit yang lebih hitam. Tapi dengan datangnya Islam, semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Mau yang kulit putih, yang kulit hitam, yang kulit merah, yang kulit dan sebagainya, itu sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah keadilan daripada agama Islam ini, mengajak semua orang itu agar tidak bertindak laku rasis terhadap saudaranya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan awal kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq. Jadi ketika Nabi SAW ketika awal mula beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, awal pertama kali surat atau ayat Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat yang pertama, yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, makanya dan dari ini pun kita umat manusia atau khususnya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang harusnya gemar membaca. Artinya dari sini pun kita disifati umat Nabi Muhammad SAW adalah sebagai umat yang berpengetahuan, yang memiliki wawasan yang luas. Karena inilah awal pertama kali perintah yang diperintahkan, yaitu Iqra, bacalah. Kemudian dan kerasulan dengan turunnya wahyu surat Al-Muddathir, dan Nabi kita pun diangkat menjadi seorang Rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan diturunkannya juga surat Al-Muddathir. Ya, dan inilah awal permulaan Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, yang mana ketika itu Nabi kita Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian memeluk Nabi SAW dengan sangat kuat. Dan seraya malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Kemudian Nabi menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril ini pun berkata kepada Nabi SAW, Iqra. Nabi pun berkata, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka diulangi, akhirnya Nabi SAW bisa membacanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai An-Nabi Al-Ummi atau Al-Ummi. Dia adalah Nabi SAW ini nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Jadi beliau itu bisa menghafal Al-Quran ini, diwahyukan Al-Quran ini dengan cara bertalaki, didiktikan. Jadi malaikat Jibril itu mentalaki kepada Nabi SAW. Dan ini pun sekaligus menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi kita Muhammad SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi beliau memiliki mukjizat Al-Quran ini. Dan ini sekaligus menjadi bukti bahwasanya Al-Quran ini bukan ciptaan dari Nabi SAW. Artinya beliau tidak mengarangnya. Dari mana kita ketahui bahwasanya beliau pun tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Makanya ketika beliau SAW di dalam keadaan perang menulis surat kepada kerajaan, itu memiliki tukang tulisnya sendiri dan tukang bacanya sendiri, karena beliau sendiri itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka dari sini pun kita tambah yakin bahwasanya Al-Quran yang hari ini atau sejak 1400 tahun yang lalu, sejak diutus Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini, itu adalah mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Karena Allah pun telah telah menanggung, bahwasanya telah menjaga Al-Quran ini dengan penjagaannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan juga kami yang akan menjaganya. Baik, kemudian dilanjutkan
Dan negeri beliau Nabi kita Muhammad SAW, kelahiran beliau di kota Makkah, dan kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan Allah Azza wa Jalla mengutus beliau sebagai pemberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid, pemurnian akidah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan inilah tugas utama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para umatnya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai pemberi peringatan dari segala bentuk kesyirikan atau dari segala bentuk dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di sisi lain beliaulah yang mengajak umat manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tugas, tidak hanya tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tugas dari sejak Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Muhammad itu tidaklah mereka mengajak dan menyeru manusia itu melainkan kepada ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita pun sebagai umatnya itu menyampaikan agama yang benar, ibadah yang benar, yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya di dalam firman Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir." Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut. Nah, di sini kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau disifati orang yang berselimut ini? Karena dahulu ketika awal beliau pertama kali diwahyukan itu di Gua Hira itu, beliau langsung pulang ke rumah Khadijah, ke rumah istrinya. Lalu beliau pun meminta untuk diselimuti. Beliau itu saking berat apa yang diterima ini, wahyu yang awal pertama kali diterima oleh beliau, sampai beliau itu menggigil, sampai beliau itu awal pertama kali itu sampai berselimut saking beratnya apa yang diwahyukan kepada beliau ini. Dan hal ini pun menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan sembarang perkataan, bukan sembarang ilmu, bukan sembarang wahyu. Yang mana yang menunjukkan Nabi kita sendiri pun ketika awal beliau menerima kalamullah, ayat-ayat Allah itu, beliau merasa menggigil, merasa berat dengan hal tersebut. Makanya demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimananya beratnya kalamullah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberi kepadamu, akan mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Karena Al-Qur'an ini bukan sembarang perkataan. Al-Quran ini adalah kalamullahi azza wa jalla, adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang berselimut, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, bangunlah, lalu berilah peringatan dan Tuhanmu, dan agungkanlah Tuhanmu, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosamu tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi agar memperoleh balasan yang banyak, dan karena Tuhanmu lah bersabarlah. Nah, ini adalah termasuk juga beberapa perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau itu bangun, tidak lagi berselimut, tidak lagi bersembunyi di rumahnya untuk keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan, dan makna daripada kum fa'andir adalah berilah pengeringatan dari kesyirikan dan ajaklah manusia itu untuk mentegakkan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada warabbaka fakabbir, yaitu agungkanlah dia Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhid dan memurnikan ibadah kepadanya. Dan makna daripada wathiyabaka fatahhir,
yaitu maksudnya bersihkanlah amalan-amalanmu dari segala jenis kesyirikan, mau yang zahir ataupun yang ma'nawi. Dan adapun makna dari warrujza fahjur adalah perbuatan dosa dengan menyembah berhala dan juga mengatasinya dengan meninggalkannya dan berlepas diri darinya dan juga pelakunya. Untuk hal ini beliau Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdakwah itu sekitar 13 tahun, yang mana beliau mengajak manusia itu untuk kepada pemurnian akidah. Jadi awal pertama kali Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di kota Makkah itu, beliau berdakwah dengan dengan rahasia, tidak menampakkan dakwah beliau. Satu demi satu orang diajak, maka terkumpullah sekitar 40 orang awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan betapa lamanya beliau mengajak umat manusia ke dalam agama Islam. Beliau berdakwah itu 13 tahun, yang mana di dalam 13 tahun ini beliau hanya menyerukan agar Allah itu yang disembah. Karena pada zaman dahulu mereka memang menyembah Allah. Orang-orang musyrikin dari kaum Quraisy, mereka itu memang menyembah Allah, tapi di sisi lain mereka itu menyembah patung-patung dan berhala. Seperti ada berhala yang namanya Al-Lata, ada juga yang namanya patung itu Al-Uzza. Dan pada zaman dahulu mereka itu menyembah, sholat juga di Ka'bah, tapi ada patung di hadapan mereka. Maka ketika diutusnya Nabi SAW, seluruh kesyirikan ini dibersihkan. Seluruh tindak laku kemusyrikan menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, patung-patung ini dibersihkan di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu setelah 13 tahun beliau berdakwah. Dan ini pun menunjukkan bahwasannya ketika kita berdakwah itu tidak membutuhkan waktu yang singkat. Jadi kita itu membutuhkan waktu yang lama dalam berdakwah, karena dakwah itu tidak mungkin sehari dua hari bisa langsung orang menerimanya. Tapi dengan kita harus banyak bersabar, banyak berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada umat manusia. Kemudian setelah 10 tahun kenabian, beliau dinaikkan ke langit dan mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini adalah peristiwa yang namanya Isra' Mi'raj, yang mana Allah Azza wa Jalla mengabadikan kejadian Isra' Mi'raj ini, yang mana beliau Nabi SAW dari kota Makkah itu diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam hari sampai Masjidil Aqsa di Palestina, negara Palestina pada hari ini yang dinamakan Palestina. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram yang kemana kita kenal sekarang di kota Makkah itu sampai ke Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dan ketika Isra' Mi'raj ini pun itulah awal pertama kali diwajibkannya sholat 5 waktu bagi umat Islam. Dan beliau Nabi kita Muhammad SAW sholat di Makkah selama 3 tahun. Kemudian setelahnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan kemudian di sini dijelaskan hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan dari negeri Islam. Karena dahulu awal pertama kali Nabi kita berdakwah itu beliau banyak mendapatkan gangguan. Beliau tuh bahkan sampai sempat dituduh oleh kaum musyrikin dari orang-orang Quraisy ini sebagai pedukun katanya, sebagai orang gila, sebagai orang yang penyair katanya. Nah, ini semuanya adalah cobaan-cobaan di dalam di dalam dakwah. Jadi jangan heran ketika kita menyampaikan kebaikan pasti ada orang yang tidak suka kepada kita. Entah mengejek kita, entah menganggap kita itu orang yang pandir dan dungu dan bodoh mungkin. Maka ini semuanya kita harus bersabar.
Maka ketika itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk berpindah atau berhijrah ke kota Madinah. Dan dijelaskan definisi daripada hijrah ini adalah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Karena di kota Madinah itu adalah negeri ataupun daerah yang penduduknya itu sangat mudah, sangat ramah menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hijrah diwajibkan atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Nah, ini misalnya kalau kita misalnya mendapatkan di masyarakat kita tidak leluasa dalam beribadah, misalnya kita cenderung merasa tertekan ketika beribadah, atau mungkin kita sebagai masyarakat yang minoritas misalnya di daerah kita, maka ketika kita mengalami hal-hal ini, maka kita dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah. Maksudnya berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam, agar kita bisa menyembah Allah dengan leluasa dan kita tidak mendapatkan tekanan dari orang yang di luar Islam. Dan hal ini berlaku atau tetap berlaku hingga hari kiamat. Artinya pensyariatan hijrah ini ketika kita misalnya berada di negeri yang mana negeri tersebut mayoritas penduduknya itu adalah orang musyrik, orang kafir, dan kita pun mendapatkan gangguan dalam beribadah kita tidak tenang di dalamnya, maka kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpindah. Dan dalil daripada berhijrah ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 99. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat berkata, bagaimana keadaan kalian dulu? Mereka menjawab, kami dulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami atau di negeri Makkah. Kemudian para malaikat pun berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Sesungguhnya kamu dapat berhijrah di bumi itu. Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah adalah Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Nah, artinya di sini dari ayat ini kesimpulannya bahwa ketika kita mendapatkan di daerah kita itu tekanan, tidak tenang dalam beribadah, bahkan kita diganggu, diusik, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah atau berhijrah ke negeri Islam atau ke tempat kaum muslimin. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Ya, artinya ini pun ketika kita merasa tertekan, Allah pun mengabarkan kepada kita bahwasanya bumi Allah ini amat sangat luas. Bisa mungkin kita cari tempat yang lebih tenang, yang lebih kita itu menjadi terjaga, yang mana kita itu mendapatkan keamanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala berkata, sababun nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Jadi sebab turunnya ayat tadi adalah mengenai kaum muslimin yang tinggal di kota Makkah yang belum berhijrah. Artinya dulu diperintahkan, sejak Nabi kita itu diperintahkan, dan masyarakat yang mereka sudah masuk ke dalam Islam, mereka diperintahkan untuk berhijrah. Allah memanggil mereka dengan sebutan keimanan, karena berhijrah ini pun termasuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya. Kemudian dalil hijrah dari hadis dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda yang artinya, ya, hijrah tidak akan terputus hingga taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus kecuali matahari terbit dari barat. Ya, artinya hijrah ini pun berlaku sampai hari kiamat kelak, dan berlakunya hal ini sampai matahari terbit
Dari mana? Dari barat. Ya, karena waktu itu tidak lagi bermanfaat semuanya. Waktu itu telah ditutup semua pintu taubat. Waktu itu semua akhir daripada waktu manusia ini hidup di muka bumi ini. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah, beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan syiar-syiar Islam yang masih tersisa. Artinya beliau di kota Madinah ini mulai membangun agama Islam, mulai menegakkan, mulai menyiarkan daripada ajaran-ajaran Islam yang masih tersisa, seperti menunaikan zakat, menjalankan puasa, menunaikan haji, kemudian berjihad, mengumandangkan azan, kemudian menyuruh perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga mencegah perbuatan mungkar, dan juga syiar-syiar agama Islam yang lainnya. Dan ini berlangsung selama 10 tahun. Artinya beliau di Madinah itu membangun sebuah peradaban yang dimulai dengan adanya Masjid Nabawi, mungkin yang kita kenal hari ini di kota Madinah. Nah, disitulah Nabi SAW selama 10 tahun beliau membangun peradaban Islam, yang mana sampai hari ini alhamdulillah kita dapat merasakannya, walaupun jarak kita antara kota Nabi SAW itu sangat amat jauh. Tapi alhamdulillah ajaran beliau, tuntunan beliau masih kita dapat merasakannya sampai di negeri kita hari ini di Indonesia. Kemudian dan setelah itu Nabi SAW pun wafat dalam keadaan agama ini telah sempurna. Nah, ini poin pentingnya, bahwasanya ketika beliau telah wafat, artinya semua ajaran ini telah sempurna. Artinya tidak boleh bagi seorang itu membuat perihal atau agama-agama baru atau ajaran-ajaran baru di dalam agama Islam, atau ibadah-ibadah baru yang mana tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beginilah agama Islam, tidak ada kebaikan melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada keburukan melainkan beliau pasti pernah atau telah memperingatkan kepada kaumnya. Artinya seluruh kebaikan yang kita lakukan itu pasti sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecil dan besar melainkan diajarkan kepada kita semuanya. Dan di sisi lain tidak ada keburukan, kejelekan melainkan beliau pun pasti telah memperingatkan kepada kita selaku umatnya. Kemudian kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti telah menunjukkannya. Ya, kemudian dijelaskan di sini, dan tauhid dan juga keburukan yang diperingatkan adalah kesyirikan dan seluruh yang dibenci dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh umat manusia, dan wajib bagi seluruh umat manusia, bahkan jin pun harus mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 158? Ya, katakanlah, wahai sekalian manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Artinya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat, kepada umat manusia, bahkan kepada jin pun beliau Nabi kita Muhammad SAW itu mendakwahi mereka agar memeluk agama Islam. Kemudian dengan beliau Nabi Muhammad SAW Allah telah menyempurnakan agama ini, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan serta aku telah meridhai agama Islam ini sebagai agamamu. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh syariat Islam ini adalah telah sempurna dan tidak lagi membutuhkan syariat-syariat yang baru atau ajaran-ajaran yang baru di dalam ibadah, yang mana ajaran tersebut malah menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan saja dengan tuntunan dan ajaran sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak sebagian kaum muslimin itu yang salah faham terhadap makna dari kata bid'ah ataupun hal-hal perkara yang baru di dalam agama.
Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa semuanya dimantapkan keimanan kita, keyakinan kita, khususnya di dalam menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, khususnya dalam keadaan memeluk agama Islam ini. Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi setiap umur kita, diberkahi anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita, agar selalu diberi keberkahan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, khususnya di negeri kita yang kita cintai ini. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.